شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد سبيل الله يوم القيامة قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayah bunda sekalian, insyaallah nanti Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita. Semoga pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini menjadi bagian dari amal saleh kita semua yang dapat memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin ini pertemuan agak dadakan dan saya tidak termasuk dalam syariah di Kota Pusat. Jadi posisi saya direktur di Madrasah Al-Fatih Malang dan saya penasehat di madrasah maupun di yayasan di Al-Fatih, termasuk salah satu pembina. Demikian pula di Parenting Nabawiyah. Dan mungkin di sore hari ini saya hanya ingin mencoba sharing beberapa hal dengan ayah dan bunda sekalian, karena mungkin dalam keseharian ayah bunda memiliki hal-hal yang dirasakan agak sulit ya di dalam interaksi atau pola asuh yang ada di kota maupun di rumah misalnya, atau sinkronisasi antara orang tua, anak dan guru. Paling tidak dengan apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa sedikit menguatkan beberapa hal yang saya rasakan juga dahulu menimpa saya atau saya alami. Saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya kepada ayah dan bunda bahwa saya memiliki 7 orang anak. Dan anak yang ikut dengan saya bersama dengan anak Ustaz Budi ini adalah anak saya yang kelima. Sementara anak Ustaz Budi itu adalah anak yang pertama ya. Jadi yang ikut dengan saya sekarang itu adalah anak saya yang kelima dan anak Ustaz Budi yang pertama. Usia mereka sama. Artinya Ustaz Budi, anak yang ada sekarang itu persis hari ini usianya 12 tahun ya, hari ini persis 12 tahun. Anak saya itu nanti 10 September baru 12 tahun. Jadi anak saya anak kelima, Ustaz Budi anak pertama ya. Sementara dalam perjalanan diskusi kami dan Ustaz Budi sebagai guru saya itu, maka banyak konsep yang kemudian Ustaz Budi dan kita diskusi antara saya, Ustaz Budi dan teman-teman yang lainnya, itu banyak hal yang kemudian saya harus praktekkan lebih dahulu ya. Jadi posisinya begitu ya, posisinya begitu. Banyak hal yang saya harus praktekkan lebih dahulu dan belum ada institusi yang mengikuti. Tidak ada institusi yang mengikuti. Dan jadi Bapak dan Ibu ya yang bunda sekarang bisa membayangkan rumitnya ya.
Kalau sekarang kemudian ada kutab, masukkan kutab, ya. Rumitnya tidak serumit saya dulu gitu, yang belum ada institusinya. Ya. Pertama, saya ingin kita sama-sama memahami alur berpikirnya dulu. Ya, alur berpikirnya dulu. Di atas saja ya. Saya merasakan alur berpikir ini penting buat kita. Kenapa? Karena nanti dengan alur berpikir ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengkondisikan diri kita, mengkondisikan juga istri kita, ya. Untuk para suami, karena qawamah itu ada di suami, ya. Lebih mudah pula untuk mengkondisikan istri kita, dan lebih mudah pula ya antara suami dan istri untuk mengkondisikan anak-anak. Kita semua ini anak cucu Adam. Adam dan Hawa itu diciptakan di surga, ya. Kemudian karena bisikan iblis yang kemudian menggoda Adam dan Hawa, bisa kita baca runutnya di dalam surah Al-A'raf, ya, itu runut kisah itu bisa kita baca. Maka kemudian Adam dan Hawa harus turun ke dunia. Beranak-pinaklah kemudian Adam dan Hawa di dunia, ya. Makanya kalau kita lihat nanti dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya An-Nas, ya, hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Rabb kalian. Rabb yang mana? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu Rabb yang telah menciptakan kalian dari sendiri yang satu, Adam. Ya, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian dari diri yang satu itu Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Ya. Kemudian obat kami marijan katsiran nisa. Jadi diperbanyak dari diri yang satu dan pasangannya itu, kemudian diperbanyak, ya, ditumbuhkan, diperbanyak oleh Allah, rijalan wa nisa, laki-laki dan perempuan. Kemudian katakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi, ayat Bunda coba lihat, ketika diri bicara tentang diri yang satu, maka Allah mulai dengan takwa, ittaqu rabbakum. Begitu dia sudah beranak pinak, menjadi berkembang banyak, ya, laki-laki dan perempuan, maka di tengahnya disebutkan lagi wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Karena memang esensinya hidup kita itu, karena karena surga itu ditempati buat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala ke surga itu seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi memang yang akan masuk surga itu empat orang bertakwa, dan sebenarnya rumah kita semua aslinya di surga. Ya, rumah kita semua aslinya di surga, dan kita sekarang berjuang keras untuk bisa menjalani kehidupan dunia ini, mengakumulasi semua aktivitas amal ibadah kita sehingga kita masuk surga, kembali ke rumah kita, ya. Dan sementara iblis dan para pengikutnya itu berusaha untuk membawa sebanyak-banyaknya anak cucu Adam ke neraka, karena dia memang ditangguhkan waktunya ila yaumi yub'atsun, sampai nanti waktu di mana dibangkitkan suatu hari, ketika kemudian kita semua dibangkitkan. Jadi memang kita iblis itu memang ditangguhkan waktunya, dan sepanjang itu kemudian Allah mengizinkan iblis dengan para pengikutnya untuk membisikkan kita, ya. Jadi pertama, rumah kita itu di surga, rumah asli kita di surga, dan dan untuk bisa masuk surga ini syaratnya itu takwa. Jadi sebenarnya
sebenarnya kita ini setiap harinya berusaha untuk membangun ketakwaan itu. Dan lihatlah nanti ketika kemudian Rasulullah mengajarkan doa ya pada saat orang akad nikah seperti tadi ya, saudara binda itu kan kemudian kita berdoa barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairin. Ada riwayat lain barakallahu lakuma baraka alaikuma gitu kan, dua-duanya sama-sama sahih. Tapi barakah itu kan cuma bisa didapat ketika iman dan takwa itu tumbuh, ya kan? Kalau anak al qura aman wa taqau, dan sekiranya penduduk sebuah negeri amanu wa taqau, beriman dan bertakwa. Ya, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi keberkahan itu akan Allah berikan ketika iman dan takwa itu tumbuh. Sementara Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa kepada pasangan mempelai tadi dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Ya, jadi keberkahan untuk engkau. Ya, laka biasanya untuk ketika kondisi itu baik, ya, wa baraka alaika, dan keberkahan juga atas engkau. Ya, Allah biasa dipakai untuk kondisi yang buruk. Jadi ketika rumah tangga itu dalam kondisi dia adem, tentram, baik-baik saja, maka barakah itu harus hadir di rumah itu. Dan pada saat kemudian sebuah rumah tangga itu mengalami keguncangan karena pertengkaran, perselisihan antara suami istri, maka tidak boleh hilang keberkahan itu. Yang harus tetap dijaga adalah keberkahan itu. Barakah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi di dalam setiap hari rumah tangga kita itu harus dipenuhi ini, ya, takwa, iman dan takwa, yang itu semua akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan nanti kita akan mendapati bagaimana apa yang terjadi hari ini di masyarakat kita adalah kebalikan dari itu. Setelah kita kaum muslimin kalah dalam perang salib, Muslim itu kan berkuasa 1000 tahun lebih di bumi ini, mengatur bumi ini 1000 tahun lebih. Ya. Kemudian ketika kalah dalam perang salib, kemudian bahkan Spanyol itu tentara-tentara salibis itu berusaha memastikan tidak ada lagi satu Muslim pun di bumi Spanyol. Ya. Jadi betul-betul mereka berusaha memastikan Muslim itu habis dibunuh oleh mereka. Nah, setelah itu kemudian dunia ini secara sistem berubah. Tidak lagi kemudian sistem Islam itu mengatur dunia, itu berubah dan berubahnya sistem ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Nasrani, maka berubah pula cara berpikir yang ada. Kalau di dalam agama Kristen tidak ada orang Kristen yang masuk neraka, ya. Di dalam persepsi agama Kristen tidak ada orang Kristen yang masuk neraka, ya. Selama mereka tetap memegang iman Kristennya, ya, iman Kristianinya, maka dia tidak akan masuk neraka karena Yesus kemudian nanti akan menebus dosa mereka semua, dan mereka semua sebrengsek apapun pasti masuk surga. Itu dalam pandangan orang Kristen. Pandangan itulah yang kemudian merubah semua konstelasi hidup manusia. Ya, ini kita bicara dari akarnya nih, supaya kita tahu kenapa kita jadi begini hari ini. Ya. Perubahan yang luar biasa itu. Jadi kalau misalnya Islam, ya, yang namanya hidup itu, kemudian mati. Di sini ada pilihannya surga atau neraka. Tapi kalau Kristen tidak begitu. Ini hidup, kemudian mati, nanti masuk. Nah, ini Kristen gitu. Ya. Nah, ini problemnya. Ini problemnya. Sehingga buat mereka hidup itu seperti apapun, tidak ada yang namanya akumulasi amal soleh untuk mengantarkan surga, nggak ada. Sementara Muslim itu yang namanya kiai itu nggak ada kiai yang berani bilang nanti saya tunggu kamu di surga ya, nggak ada.
kiai saja yang kemudian soleh, tangannya sambil cium bolak-balik itu nggak ada yang kemudian mereka memastikan diri mereka masuk surga, nggak ada, tidak ada. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam ya, akumulasi amal soleh itu yang tahu cuma Allah. Ya, terbangunnya ketakwaan seorang yang kemudian dijadi standar kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling akram, paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa di antara kalian. Itu cuma Allah yang tahu. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Ya, sampai 3 kali Rasulullah mengulang itu. Ya, dan tidak ada yang tahu di antara kita ini siapa yang takwanya di hadapan Allah itu terbaik, nggak ada. Nggak ada. Di antara kita ini nggak ada yang tahu. Apa yang kemudian kita lihat cuma sesuatu hal yang menjadi indikasi itu. Ya, orang bolak-balik setiap waktu sholat ke masjid, maka saksikan orang itu orang beriman. Saksikan bahwa orang itu orang beriman. Tapi nilainya di hadapan Allah itu, Allah alam. Orang kemudian di rumah bareng satu keluarga, dia puasa, kakak beradik semua puasa, sahur bareng gitu. Kemudian begitu dia keluar rumah, kemudian balik ke rumah, kemudian mereka berbuka puasa. Hari itu nilai puasanya seperti apa? Cuma Allah yang tahu, gak ada lagi yang lain yang tahu. Nah, inilah yang jadi masalah, ya, sehingga kemudian nanti berubah semua. Ya, yang namanya Kristen kemudian membuat sebuah pola pendidikan, politik, sosial, budaya dan seterusnya, itu tidak ada yang kemudian mereka berpikir melakukan hal terbaik untuk bisa masuk surga, tidak ada. Beda dengan Islam. Nah, akhirnya ini kalau kemudian mereka terjemahkan dalam model atau sistem pendidikan, maka tidak ada yang namanya iman dan amal soleh itu nggak ada di mereka, sehingga semua hal yang harus mereka lakukan adalah pencapaian dari sisi materi. Dunia itu mereka capai cuma dengan materi. Hidup mereka itu cuma mereka ditujukan untuk mencapai materi nggak ada. Karena saya ngobrol ketika pulang dari seminar di Semarang, itu sebelah saya Kristen Katolik. Ya, dari awal saya udah tahu dia Kristen. Ya, tapi saya sengaja bicara tentang Islam, gitu kan? Karena kalau orang Kristen tuh raut mukanya kelihatan, kering-keringnya tuh nggak kena air wudhu tuh kelihatan gitu. Biar di servis dimanapun di muka gitu ya, kelihatan gitu. Aroma Kristennya itu kelihatan. Ya, saya ngomong aja. Dan mereka memang tidak punya konsep. Ya, sampai akhirnya dalam curhatan dia curhat ke saya gitu kan. Dia bilang saya ini 3 bersaudara. Ibu saya Muslim, bapak saya Kristen Katolik. Setelah 17 tahun usia kami kemudian diajarkan, ibu saya mengajarkan Islam, bapak saya mengajarkan Kristen, kemudian kami disuruh milih. Di usia 17 tahun itu kemudian kami memilih di antara 3 anak-anaknya itu, 2 memilih Islam dan 1 memilih Katolik. Dia yang memilih Katolik. Jadi 3 itu, 1 itu yang Katolik. Dan lucunya itu dia bilang kepada saya itu, Mas punya kesulitan. Kenapa ya kalau saya udah diperintah oleh gereja memberikan sesuatu itu susah banget saya itu betul-betul bahasanya ikhlas. Tapi saya bilang sejak kapan dia punya konsep ikhlas? Ya, ikhlasnya cuma ada di Islam. Ya, gimana dia punya konsep ikhlas? Susah sekali saya berikan, ada kewajiban dari gereja memberikan, susah sekali. Tapi bapak saya selalu ingatkan begini, Mas, hidup itu cuma kamu harus megang 2 hal, kata dia. Yang pertama kamu harus pegang insya Allah, yang kedua alhamdulillah. Ya. Bapak yang Katolik ngajarin dia begitu. Yang bisa bayangkan, yang pertama insya Allah, yang kedua alhamdulillah. Insya Allah itu kamu harus yakin bahwa apapun yang kamu lakukan itu tidak akan bisa kamu penuhi, atau kemudian kegagalan apapun seperti apapun yang kamu lakukan, maka semua dengan izin Tuhan. Gitu. Kalau kamu berhasil melakukan sesuatu, maka kamu harus ingat Tuhan, karena semuanya hasil kerjaan Tuhan, bukan kerjaanmu. Gitu ya. Cara dia menerjemahkan insya Allah dan alhamdulillah. Saking tidak punyanya konsep tadi, nggak ada. Ya. Sehingga
akhirnya dalam model pembelajaran kemudian dibuatlah oleh mereka model pembelajaran yang model pembelajaran itu semua ada untuk dunia, nggak ada akhiratnya. Nah kita adalah orang yang kebagian model itu, ya. Kita adalah orang yang kebagian model itu. Jadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita korban model itu, ya. Jadi begitu kita tahu, begitu kemudian kita udah mulai agak tua, kemudian kita sadar bahwa agama kita lemah, kemudian mulai kita belajar agama, ya kan? Problem kita itu, ya. Padahal tujuan kita surga. Bapak Ibu coba lihat, gimana mungkin kita ini kalau ditanya siapa yang masuk surga, semua bilang masuk surga, gitu kan? Tapi begitu kemudian bentuk implementasi dalam keseharian, dalam proses pembelajaran misalnya, ketika dia sekolah, dalam seminggu pelajaran agama itu cuma berapa kali? 2 jam. 2 jam sekolah. Iya, sekolah itu yang seminggu kemudian cuma 2 jam saja pelajaran agama. Itu pun sebenarnya karena penduduk mayoritas negeri ini Muslim. Saya lihat kalau di kurikulum yang ada, kan saya pernah diminta ngisi di satu sekolah yang uang masuknya aja 100 juta, ya, uang masuknya 100 juta. Terus ketika dia minta bagusnya kurikulum apa, Ustaz? Saya bilang orang tua dan kurikulum bingung. Saya bilang, kalau kami kurikulumnya udah nggak bingung, Ustaz. Emang kenapa? Kami pakai kurikulumnya Cambridge, Pak. Ya, kurikulum Cambridge. Sekolah muslim pakai kurikulum Cambridge. Dalam hati saya, lebih bingung lagi. Ya, lebih bingung lagi sekolah muslim tapi kurikulum Cambridge. Ya. Dan ketika saya buka kurikulum Cambridge itu, nggak ada pelajaran agamanya. Jadi agamanya cuma buat nambahin aja. Ya, sebenarnya kan kalau dibilang hidup ini fokusnya adalah capaian, mencapai surga, gitu ya. Fokusnya capaian, mencapai surga. Tapi kenapa dalam prakteknya, yang namanya praktek realisasi di lapangannya itu tidak ada atau sedikit sekali, sama seperti tadi, sedikit sekali pelajaran-pelajaran yang mendidik anak kita untuk mencapai surga, gitu kan? Saya korban, bapak dan ibu korban, ya, korban model seperti ini. Jadi tidak ada. Ya, SD, naik SMP, gitu kan? Naik SMA, perguruan tinggi. Coba, mana ada kurikulumnya ini yang kemudian secara khusus membuat orang ya fokusnya untuk bisa mencapai surga? Gak ada. Ada nggak saya tanya? Nggak ada. Nah ini problem kita. Ya, baru sadar, udah tua, baru sadar agamanya kurang, baru coba belajar agamanya. Nah, sekarang kalau dalam kurikulum peradaban Islam kan dibalik. Ya, saya kan sudah pernah memberikan skemanya sederhana sekali. Ya, yang namanya konten kurikulum itu cuma iman, gitu. Habis iman kemudian Quran, di sini plus hadisnya, ya. Kemudian di sini ada ilmu dasar. Ilmu dasar ini ada yang syar'i, ada yang non syar'i, ada yang syar'i, ada yang non, ya. Hanya begini, nanti baru setelah ini selesai baru ada spesialisasinya, spesialisasi. Nanti di sini ada ilmu alat, ya. Di sini ada metodologinya apa? Metodologi untuk memasukkan ini. Kemudian di sini ada ilmu alat. Ilmu alat itu baca, tulis, berhitung, ya, bahasa, itu ilmu alat. Ya, ilmu alat. Tapi urutannya itu selalu begini: iman, Quran, kemudian ilmu dasar, syar'i dan non-syar'i. Mestinya begitu. Kenapa? Karena yang akan bisa membawa seorang manusia itu masuk ke surga itu adalah iman. Yang bisa menunjuki orang-orang yang bertakwa itu jalan yang benar
hudan lil muttaqin itu adalah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berarti apa? Quran. Ya, yang kemudian bisa mengarahkan kita untuk mengimplementasikan Quran itu dengan benar step-stepnya adalah sunnah nabinya. Ya, maka belajar tentang nabi. Mestinya urutannya begini. Nah, sekarang itu ayah bunda kan dibuat urutannya jadi begitu, ya kan? Ya, anak-anak. Sekarang mindsetnya ayah bunda dibuat urutannya begitu. Mindsetnya begini nih. Pertanyaannya juga jadi sederhana buat saya ayah dan bunda. Apakah semua sudah yakin dengan mindset seperti ini? Saya tanya, apakah semua yakin dengan konsep ini? Hah? Yakin nggak dengan konsep ini, saya tanya? Urutannya begini, yakin nggak? Hah? Iman dulu, Quran, ya. Yakin nggak dengan konsep ini, saya tanya? Kalau ke surga itu benar urutannya kan? Hah? Kalau menuju surga harusnya urutannya begitu. Tapi kadang yang bikin tidak yakin itu kalau tujuannya dunia. Nah, kan tadi saya udah bilang tujuan kita kan masuk surga, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang ini konsep begini. Nanti baru saya kasih lihat teknisnya kayak apa dan terus bapak, ibu, ayah, bunda itu bisa ketemu tantangan model apa. Ini kasihan kamera ini. Ya, kameranya hilang-hilang terus saya kasih. Itu nasibnya nggak langsung melihat. Nah, ini ya ayah bunda. Ketika kemudian kita yakin dengan konsep seperti ini, ya, ini akan ketemu tantangannya banyak, ya, tantangannya banyak. Tapi tantangan kita hanya kepada bagaimana implementasi model pendidikannya saja. Tantangan kita belum bicara tentang seperti sahabat Rasulullah dan sahabat yang akidahnya diuji oleh Allah sampai sedemikian rupa, ya, dengan iman Islamnya, kemudian di tengah masyarakat Arab dan saudara-saudaranya yang masih kafir, kemudian mereka diserang, keyakinannya diserang, bukan itu, ya, bukan akidahnya yang diserang, ya. Kita diserang oleh kiri kanan kita, dan nanti bahkan ayah bunda cekcok berdua cuma gara-gara mempermasalahkan ini benar nggak sih ini sistem pendidikan, ya, sampai nanti guncang itu di kepalanya. Kalau istri sudah guncang, maka dia akan merongrong suami untuk ikut guncang juga, atau suami guncang dia akan merongrong istri supaya istrinya guncang, ya. Guncangnya dari mana? Guncangnya begini. Bapak, ayah, bunda kumpul keluarga, ya, kumpul keluarga. Kemudian kakak atau adik dari ayah bunda itu tanya, anakmu sekarang kelas berapa? Ya, apalagi Pak Tegas itu madrasah kagak ada kelasnya. Nggak ada kelas. Terus belajarnya apa? Nah gitu ya. Terus anakmu sekarang kelas berapa? Ya kalau sama-sama sekarang udah di ekonomi lah. Ekonomi itu sekarang kelas 4 gitu misalnya, sama dengan SD gitu kan. Terus dia ngobrol lah anak beranak. Kamu udah diajarin ini? Belum. Diajarin ini belum. Sekolah kamu sekolah apa sih? Goncang tuh anak. Ditanya gitu. Goncang tuh orang tua ditanya gitu, ya. Nah, terus ada lagi ketemu sama kakeknya, mbahnya, gitu ya, mbahnya tanya gitu, anakmu itu sekolah jelas nggak sih sekolahnya? Kok sekolah nggak ada pelajaran bahasa, matematika, IPA-nya nggak ada? Itu belajar Quran aja. Mau jadi apa anak kamu di sekolahin cuma belajar Quran doang? Sekarang udah luar biasa persaingannya, ya, gitu ya. Iya. Itu modelnya begitu. Nah, kita diserang. Ya, para suami diserang, istri diserang, belum lagi ikut arisan, ngobrol, ya. Terus teman-teman arisannya ngobrol, wah anaknya bisa begini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya ini
siut aja, anaknya cuma bisa Quran doang. Ya. Nah, itu tadi, iman kita diuji. Iman kita diuji. Ya. Nah, saya bisa ngomong ini kenapa? Saya melewati. Saya melewati ini. Ya. Makanya saya akan cerita supaya ayah dan bunda bisa melewati ini. Ya. Karena nggak sederhana memang. Nggak sederhana. Ketika saya pahami konsep ini, saya bukan tidak mengolah dan berikan Islam, bukan. Karena ketika saya kuliah saja, saya tingkat 3, saya sudah selesai baca buku Tarbiyatul Auladnya Abdullah Nasir Ulwan yang tebal 2 jilid itu. Saya sudah selesai baca itu. Dulu kan buku parenting itu hampir dibilang nggak ada loh. Cuma itu satu-satunya tuh. Ya, buku itu tebal. Ya. Dan kalau orang nggak punya minat baca, nggak bakalan baca di buku. Nah, saya sudah selesai baca itu buku tingkat 3. Dan tingkat 3 itu saya sudah punya nama anak pertama saya siapa? Saya sudah memberikan nama anak, ya, calon anak. Saya belum nikah tingkat 3 itu. Saya sudah berharap punya anak pertama namanya Umar. Ya, jadi begitu saya nikah, kemudian istri saya hamil, kemudian mau melahirkan, itu saya baru sadar bahwa ternyata saya tidak punya nama lain kecuali nama Umar. Ya. Dan ternyata begitu istri lahir, anaknya laki-laki. Alhamdulillah dikasih nama Umar. Ya, coba kalau perempuan, Umarwati. Ya. Saya sudah baca yang gitu-gitu, bukan nggak baca, tapi tadi percobaannya misalnya baca tentang psikologi, kecerdasan anak begini, kemudian dilatih logikanya dan lain-lain, masih begitu. Kita kemudian diskusi, kita belajar kemudian lebih jauh, kemudian sisi parenting itu seperti apa, akhirnya parenting nabawiyah, ya, itu yang kita munculkan. Akhirnya saya mulai mencoba urut yang kemudian disepakati dalam hasil diskusi. Dan saya mengkondisikan anak, ya, dengan berbagai macam kisah, baik di Al-Quran, kemudian kisah yang ada di hadis, maupun kisah orang-orang terkemuka yang mereka kemudian menjadi orang-orang besar dan pertama kali mereka hafal Quran. Ya, itu yang saya gunakan untuk motivasi anak. Dan begitu anak saya lulus SD, mereka ditanya, maka jawaban mereka adalah saya harus hafal Quran dulu, baru yang lain. Ya, baru yang lain. Jadi saya sudah mengkondisikan anak, saya dan istri sudah mengkondisikan anak. Nanti kalau pas istri saya sini ngobrol dari ibu sama istri saya, ya, karena dia yang tiap hari, gitu kan. Kalau saya kan cuma arsiteknya, kalau dia teknik sipil. Nah, ya, saya arsiteknya, saya yang kemudian menginginkan begini. Dan istri yang tiap hari detail ngerjainnya. Istri tiap hari detail ngerjainnya. Ya kayak bapak ibu lah, yang ngerjain detail tiap hari BBO. Nah itu, BBO kan bikin stres juga kadang-kadang kan. Nah, kalau tidak sadar tujuan kita kemana, bisa bikin stres. Ya, karena sebenarnya itulah cara sistem ini untuk membuat ayah dan ibunya menjadi soleh dan solehah. BBO itu adalah cara sebuah sistem yang kita bangun ini untuk mensolehkan ayah dan ibunya. Gimana nggak soleh? Di BBO bisa ajak anak keluar jam 1 malam untuk melihat langit, melihat bintang, bulan, gitu. Terus ajak dia berdoa. Terus kemudian baca ayat-ayat yang terkait dengan bintang, bulan, malam, gitu kan? Gimana ayah nggak jadi soleh? Ibu nggak jadi soleh, gitu kan? Yang tadinya nggak tahu ada ayatnya, ada hadisnya, ya kemudian jadi tahu. Ya. Yang tadinya nggak pernah dengerin anak setoran ayat, kemudian murojaah jadi dengerin, ya kan? Walaupun hafalan anaknya jauh lebih baik daripada ayah dan ibunya, ya, tapi kan nggak berjuang. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ketika kemudian sudah dibentuk begitu, akhirnya anak saya itu begitu selesai lulus SD itu, semua sudah pengen hafal Quran. Motivasinya sudah motivasi internal, ya.
Udah internal motivation, bukan lagi eksternal. Nah, yang mengerikan hari ini kan anak-anak didorong untuk menghafal Quran, ya. Bapak dan ibunya nggak berjuang menghafal Quran, anak didorong menghafal Quran, dan anak tidak ditumbuhkan motivasi internalnya. Itu yang berbahaya. Karena nanti yang terjadi adalah Qurannya di mana, ya, akhlak anaknya itu tak kemana. Itu yang akan terjadi. Nah, ketika itu sudah, maka tadi selesai, anak selesai Qurannya, baru step berikutnya apa? Gitu. Baru step berikutnya apa? Jadi urutannya dipahami. Nah, nanti akan ada, contoh misalnya, ibu saya saja, ini yang namanya perjuangan ya. Ibu saya itu bilang begini, kamu itu gimana sih? Anak kok gak kamu sekolahin? Ya, ini anak pertama saya nih. Anak pertama saya, kok anak gak disekolahin? Ya, mau jadi apa tuh anak nanti gak disekolahin gitu? Anak saya bukan gak belajar, dia belajar. Dia ngapal Quran, dia belajar. Nah, itu ibu sendiri. Ini dari ibu sendiri. Ya, dia ngomong gitu. Saya cuma bilang, Mama, panggil dia Mama. Saya itu mama sekolahin sampai S1, kemudian istri saya juga sama, ya, istri saya juga sama. Gak mungkin kami berdua pengen anak kami lebih jelek dari kami, gak mungkin. Tapi masuk begitu aja. Coba lihat gimana perasaan anak yang tiap hari datang kemudian ditanyain, kemudian ngelihat sepupunya sekolah tiap hari pakai seragam, gitu kan. Sampai suatu ketika UN sudah dekat, kemudian anak saya daftarkan, kemudian ikut, dan dia sekolah hanya 3 bulan. Anak saya sekolah hanya 3 bulan, ya, untuk ujian negara SMP, ya. Nah, kemudian lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya, ya. Jadi coba gimana enggak ini ya, perasaan anak-anak di sekolah itu ya, sekolah 3 tahun, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang masuk sekolah cuma 3 bulan, kemudian dia jadi nilai tertinggi di sekolah itu. Qurannya udah selesai. Kan indikator kita jelas, yang namanya anak menghafal Quran, indikator sudah jelas kan? Ya kan? Anak kalau sudah hafal Quran, nanti dijanjikan apa oleh Rasulullah? Orang tuanya akan diberikan mahkota di mana diberikannya? Di surga. Ya kan? Indikatornya jelas. Nah, ini yang kemudian tadi ya, anak kedua juga gitu. Anak kedua kan pilihannya tidak lagi UN, dia nggak mau UN, dia pengennya saya pengennya paket saja, ya, ujian paket. Sudah ujian paket. Anak saya yang kedua, masya Allah, itu Allah mudahkan lagi, dimudahkan 12 tahun sudah selesai 30 juz. Dan mungkin artinya kalau di tes Bapak baca di surat di ayat berapapun dia akan nyambung. Karena ujiannya kan begitu, ujiannya sekali duduk baca 30 juz, ya, bacanya. Nah, ini ya sampai anak berikutnya, dan yang kelima itu kan dia baru 14 juz, ya, bilang baru 14 juz. Saya tanya, kamu target selesai kapan? Dia bilang, aku harus melancarin ini semua dulu. Aku mau ulang dulu semua. Aku sedang merusak tasnik 14 juz. Oh ya, dia udah. Nah, itu cara dia memahami. Saya nggak bisa menyalahkan dia bahwa dia kemudian tidak mengejar target untuk selesai 30 juz karena dia merasa bahwa ngapain dia selesai 30 juz, tapi kemudian begitu disuruh bacaannya rusak, ya, nggak ada yang lengkap. Itu cara dia memahami. Nah, ini ya, jadi
saudara sekalian, ini pahami ya urutan konsep ini, dan nanti di sini kan ada doa orang tua. Doa orang tua itu yang sangat menentukan ini semua. Di sini ada uswah hasanah Rasulullah. Rasulullah uswah hasanah, dan di sini nanti orang tua yang akan mewakili itu gitu. Orang tua akan mewakili itu. Jadi orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba mengimitasi dirinya dengan Rasulullah. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Nah, nanti di sini ada dosa dan kesia-siaan. Jadi nanti ada dosa dan kesia-siaan. Dosa, hal yang sia-sia itu akan mengancam. Dan ini banyak, hari ini banyak dosa dan kesia-siaan itu banyak hari ini. Ya, yang kadang-kadang kalau orang tuanya nggak berikan, mbahnya yang ngasih. Ya, jadi bukan kita udah paham, ayah bunda udah paham, tapi begitu di rumah mbahnya yang ngasih. Ya. Nah, gimana caranya membuat anak-anak itu kokoh supaya dia ketemu mbahnya juga dia bisa bilang, aku nggak mau yang ini. Bukan kemudian begitu tempat mbahnya dia betah dan senang-senang luar biasa karena semua yang diminta dibolehin dan dia menikmati sekali berada di mbahnya. Ya. Karena memang hampir kebanyakan kakek dan nenek itu sering sekali mendidik cucunya dengan tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Jadi bukan berarti kemudian kita mengabaikan orang tua kita, enggak. Karena ada birrul walidain di situ. Mereka orang tua kita adalah pintu surga kita. Pintu surga kita. Gimana caranya kita bisa tetap menjaga diri kita dan supaya bisa memiliki peluang menjadikan orang tua kita sebagai pintu surga kita. Ya, tapi juga tadi jangan sampai orang tua kemudian ikut memberikan efek negatif ya untuk aset yang kita miliki. Kan rumitnya di situ. Ya, nah, dosa kesia-siaan banyak. Ya, ibu kadang nggak mau repot diganggu, kasih gadget, kasih HP, itu dosa dan kesia-siaan. Begitu dia keranjingan udah nggak bisa lepas, baru bingung. Ya, itu model dosa dan kesia-siaan. Dan satu hal lagi yang kemudian perlu kita pahami adalah tumbuh kembang tiap anak itu beda-beda. Ya, tumbuh kembang tiap anak itu beda-beda. Saya tanya misalnya sama ibu bunda, kalau misalnya nanam nih biji mangga 3, jenis mangganya sama, biji mangganya 3 ditanam sama, kemudian ditanam udah nggak kelihatan. Kira-kira tumbuhnya bareng nggak keluar tunasnya? Bisa bareng, bisa enggak. Oke. Dan begitu ada yang ini tumbuh apa enggak sih, tumbuh apa enggak. Bapak ibu baru melihat ketika tunasnya keluar hijau itu, membelah tanah itu, tumbuh, ya, tumbuh. Karena kelihatan tunasnya. Anak juga begitu. Bapak dan ibu tuh melihat begitu dia senang gitu ya. Ini kalau lihat anak kedua begini amat ya. Ya. Anak satu itu luar biasa, anak kedua kok begini amat ya. Itu kan kayak biji itu, ya, kayak biji yang kita tanam itu. Sebenarnya nanti ketika udah lihat itu tumbuh, kemudian ibu senang gitu, kemudian ini mana yang lain nggak tumbuh nih, gitu kan? Begitu ternyata butuh waktu 2 minggu lagi baru muncul tunas yang satu, ibu baru senang gitu. Jadi dalam proses anak itu tumbuh itu begitu. Yang penting itu kuncinya cuma tadi, begitu kemudian kita lihat ya ada kebaikan yang muncul begitu, kita syukuri. Karena kalau kita syukuri maka Allah akan tambah nikmatnya. Begitu lihat tumbuh itu kan ada itu sebuah kenikmatan. Baik syakartum lazidannakum. Kalau sudah kelihatan itu maka kita ya, ada hal yang baik, nikmat yang kita dapat dan maka kita syukuri. Kalau kita syukuri maka Allah tambah. Kita syukuri maka Allah tambah. Kuncinya begitu. Nah, ini dosa kesia-siaan ini banyak.
Begitu tumbuh nanti udah harus dijaga, jangan sampai dipatok sama ayam. Ya, kalau bapak ibu nongkrongnya sudah capek, ya usir ayam, ya datang usir ayam, pagerin, akhirnya ayam yang tumbuh itu dia sudah besar, tunasnya sudah jadi tumbuh menjadi batang yang kokoh, maka pagar bisa dilepas. Ayam mau matok silakan, panggil kumpulin ayam semua patok, akan tumbuh di pohon. Ya, ayam matok dimanapun. Nah, jangan sampai masih tunas, bapak ibu udah membiarkan dia untuk dipatok sama ayam. Gadget apa itu PS itu kayak ayam yang matokin tunas. Jadi di sekolah, di kutab udah dibuat, dicoba tumbuhkan imannya. Begitu dilepas, keluar sampai di rumah patokin, sampai lagi ke sekolah dibenerin lagi, di rumah patokin lagi. Nggak tumbuh gede itu, nggak tumbuh gede. Nah, ini mungkin gambaran globalnya, gambaran kasarnya. Tapi saya sama istri sudah sudah melewati proses yang tadi, di mana ayah Buddha sekarang sedang menjalani proses ini. Ya, alhamdulillah anak saya paling besar usia 17 tahun, anak nomor 2 itu usia 15 umur 16 tahun yang sekarang tahun belakang mudah-mudahan minggu besok ini dia ujian ngambil sanad ya lewat Skype dengan chef dari HIA-nya di Saudi sana, di anak perempuan. Jadi dia akan ujian sanad dalam minggu ini dan tadi dua-dua anak ini sudah mandiri, artinya usia 17 tahun untuk uang apa udah nggak minta sama saya, udah nggak minta. Itu baru dengan Quran loh, itu baru dengan Quran, belum dengan yang lain ini. Kita belum masuk bicara yang lain, dia hafal hadis, belum masuk bicara itu gitu. Nah makanya kan gini, kalau kemudian pola model ini ayah Buddha terapkan lebih dulu dibanding dengan saya yang agak telat, saya yakin hasil lebih dahsyat dari saya. Kalau pola ini dibuat atau pola ini ayah dan Buddha kemudian lakukan, yakin dengan model seperti ini. Karena kalau nggak yakin susah. Jadi kalau misalnya ayahnya yakin, ibunya enggak, itu susah. Ibunya yakin, ayahnya enggak, itu susah. Ayahnya enggak yakin, ibunya yakin, itu lebih rusak lagi, lebih parah lagi, lebih susah lagi. Ya kita masukin lah sekolah ini enggak pas, sekolah ini enggak pas. Coba-coba deh di kitab, gitu ya. Coba-coba di kitab, saya tahu cocok, gitu kan. Ya, jadi ya tadi, coba-coba aja. Anak dicoba-cobain. Ya. Siapa tahu hasilnya bagus gitu kan ya, penting coba dulu. Nah ini jadi ini cuma sharing saja, mungkin sharing saya yang singkat ini bisa ada manfaatnya. Saya sengaja mungkin tidak panjang lebar untuk menyampaikan ini supaya kita ada kesempatan untuk ngobrol sebentar sebelum saya pulang. Saya pulang 19.20 ya. Ya? Kenapa ya? Bayangan saya pesawat itu. Ya. Jadi ini gambarannya seperti ini. Jadi ya kalau ayah dan Buddha udah dapatnya dari sekarang, telaten ini, ya nanti seperti bahasa Quran, yujibuzuro, ya itu mengagumkan yang menanamnya, ya mengagumkan yang menanamnya. Jadi ayah dan Buddha akan mengalami masa itu, di mana ayah dan Buddha akan merasa terpesona dan kagum melihat tumbuhnya, ya dan bisa jadi semua kalimat thayyibah yang kemudian disampaikan oleh ayah dan Bunda itu nanti akan menyebabkan dan anak itu menjadi anak yang soleh di tiap tahapan usianya. Nggak ada lagi bahasa misalnya
anak sini sudah susahnya nih, nggak ada lagi. Dia ini udah masuk usia puber, sudah susah-susahnya, nggak ada lagi. Karena pohon yang baik, ya, pohon yang baik itu kalimat yang baik, ya, seperti pohon yang baik. Sajadatin thayyibah, ya, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh mencengkram bumi, kemudian cabangnya, forumnya cabangnya menjulang langit, tuti ukulaha kulain min bi'idzni rabbihah. Jadi kemudian kita akan bisa mencicipi hasilnya, panennya itu yang tidak mengenal musim, nggak mengenal musim. Jadi cuma catatan yang tadi, kulah ini bi'idzni rabbihah, dan izin Rabb. Jadi anak-anak itu terus dididik, kemudian nanti masanya ayah dan bunda akan merasakan bahwa anak-anak ini tumbuh dengan baik, dan tiap usia-usia itu tidak ada yang kemudian membuat atau meresahkan ayah dan bunda. Bahkan dalam usia anak yang sudah hari ini sangat mengkhawatirkan, misalnya usia 17 tahun, 16 tahun, maka ayah dan bunda tidak akan khawatir. Allah, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah telah kita dengarkan paparan dari Ustaz Kaitin Tasmita yang berkaitan dengan pendidikan anak, ya. Secara Allah, setelah kita dengarkan, untuk lebih jelasnya mau saya buka 3 pertanyaan dulu dari Bapak dulu, boleh? 1, 2, ya, belakang 2, 1 lagi. Ya, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya langsung saja. Yang pertama, kita sudah membaca orang tua ada modul kitab 1. Nah, itu apakah ada nanti modul-modul berikutnya? Kemudian yang kedua, anak saya sebentar lagi 1 tahun lebih sedikit mungkin selesai usia 12 tahun. Nah, ini kan rencana nanti tahun depan mungkin ekonomi. Apakah hanya ekonomi 1 nanti diperbolehkan langsung ke madrasah? Apakah harus menyelesaikan sampai dengan selesai ekonominya? Nah, ini nanti di madrasah seperti apa? Kalau misalnya tidak selesai ekonominya cuma hanya 1 tahun, apakah si anak ini sudah siap? Mungkin pengalaman yang sudah kemarin tahun-tahun sebelumnya ini, apakah anak sudah cukup matang hanya dengan usia saja? Karena kan sistemnya sudah didesain, tapi ini sampai dengan ekonomi. Ini bagaimana? Mohon penjelasan, jadi biar kami orang tua yang anaknya sudah sebentar lagi 12 tahun ada gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan bahagia karena sejak belum jadi aja ini sudah yakin seperti itu. Ini ada sekolah baru tapi nggak ada pendidikan umumnya. Oh, sebenarnya hubungannya baik. Bahasanya ya udahlah, saya masuk sini saja. Tapi awal-awal masuk itu kami berdua, istri ini sama saya nangis-nangis, bocah dididik malah mandan angel seperti itu nih. Bahasa tambah susah seperti itu. Pada awal-awalnya seperti itu, karena malah tambah susah, disuruh duduk malah lari seperti itu. Oke. Bahkan sholatnya itu malah ligat-ligut atau bahasanya ini banyak bercandanya seperti itu. Jadi pertanyaan saya, pada usia berapa anak itu kondisi sholatnya menjadi bagus? Saya sekarang berapa usia, Pak? 6 tahun. Itu saja mungkin. Dan di Kutab ini diajarin bacaannya pada kelas berapa seperti itu? Karena saya lihat anaknya itu
biar nanti maksudnya saya di rumah ngajarinnya sama seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sangat menggelitik saya dari bahasa Ustadz Elvin nih, bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk mengimitasi dirinya seperti Rasulullah. Ini sangat menggelitik dan tantangan bagi saya ya. Apakah bisa diartikan bahwa hukumnya wajib? Jadinya hukumnya wajib semua orang tua memahami bagaimana sosok yang harus diteladani itu detail sampai ke akhlak-akhlak yang akhlak-akhlak beliau kesehariannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana pendekatan kepada anak pada saat anak itu terbentur dengan sesuatu yang tidak ideal. Misalkan nih, anak sudah berbicara tentang keadaan bangsa ini, misalkan ini, kita melihat fenomena kenyataan seorang pemimpin yang tidak seperti yang diinginkan ya. Apakah bisa kita sebagai orang tua memakai kaidah menanamkan kepada anak kembali kepada bahwa setiap dari kita adalah pemimpin, dengan harapan bahwa pada saat semua orang tua memahamkan bahwa semua dari kita adalah pemimpin, akhlak, perilaku dan segala sesuatu dari yang kita sampaikan dan yang berbuah dari anak itu adalah akhlak-akhlak yang memang harus ada pada setiap pemimpin. Jadi misalkan sebuah pemimpin yang baik itu akan muncul adalah benar-benar dari sebuah keluarga yang kebanyakan menanamkan hal yang itu. Paham ya? Cukup dari saya. Ya, baik. 3 penanya nanti dilanjutkan. Nanti setelah jawab nanti baru ada lagi. Monggo. Baik, yang pertama terkait dengan masalah apa tadi? Ekonomi. Jadi di kita di kota misalnya nanti bisa dikomunikasikan saja Pak. Jadi komunikasikan dari usia 12 tahun itu kemudian sebenarnya kan yang namanya kadang dari kutab awal saja nggak bisa naik ke ekonomi, kadang bisa ditahan sampai dia naik ekonomi. Ekonomi itu dia sudah punya kemandirian, itu sudah modal. Karena saya itu yang kelima tadi itu dia nggak pakai kutab awal, nggak pakai ekonomi, dia langsung masuk madrasah. Ya, artinya kalau misalnya mau masuk madrasah, kemudian kalau dari kutab itu karena madrasah itu dibuat untuk kutab, madrasah itu dibuat untuk kutab. Nah, kalau kemudian dia sudah secara usia sudah cukup, kemudian ikut tes dan dia lulus, ya, dan karena untuk kutab biasanya nggak ada yang nggak lulus kalau di madrasah, jadi nggak masalah, ya, itu nggak masalah. Iya, itu nggak masalah. Ya, silakan nanti untuk diajukan saja,
kemudian dari sini juga bisa dikomunikasikan ke pusat, ya, dari pusat komunikasikan dengan pusat. Nah, ya, bukan. Artinya gini, kita ini memahami tadi urut sama seperti madrasah. Di madrasah itu nanti Qurannya selesai dulu, baru kemudian masuk ke hadis gitu. Jadi nanti di kita ini bulan sekitar setelah puasa nanti itu sudah ada cukup banyak anak yang selesai Quran 30 juz ya. Dan nanti mereka sudah kelasnya udah pisah. Jadi dia sudah halakohnya udah sendiri. Halakohnya sudah sendiri. Jadi halakohnya tidak lagi gabung dengan teman-teman yang lain. Jadi dia berdasarkan urutan capaian. Jadi bukan berdasarkan kelas. Jadi kalau ditanya kelas berapa, mereka paling cuma yang dikenali ini angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, cuma begitu. Kan di madrasah baru angkatan pertama dan kedua. Ya. Kalau masuk madrasah juga harus siap mental bapak dan ibunya, gitu ya. Apalagi jauh dari sini ke sana. Ya, madrasah sendiri masuk madrasah itu minimal hafalan 7 juz, tapi itu belum berlaku sampai 2 tahun ke depan. Ya, tidak berlaku saker sampai 2 tahun ke depan. Karena nanti begitu 2 tahun ke depan itu lulusan kutab sudah banyak sekali. Dan memang kutab itu nanti memang tempatnya di madrasah. Artinya lulusan kutab tempat di madrasah. Sehingga syarat capaian 7 juz itu nanti kalau ada orang luar mau mendaftar, dia secara administrasi harus terpenuhi 7 juz itu. Kalau dari luar kutab ya, secara administratif harus terpenuhi 7 juz itu. Dan aslinya kutab itu kan sebenarnya yang namanya lulus kutab sebenarnya 30 juz aslinya, ya. Ini kita karena tadi istihadnya Ustaz Budi saja, karena melihat kondisi masyarakat akhirnya diturunkan standar itu menjadi 7 juz. Bapak Ibu saja 7 juz ini udah keteteran, apalagi kemudian targetnya kutab lulus 30 juz itu udah. Tapi nanti insya Allah masyarakatnya akan semakin baik, ya. Ketika semakin baik nanti syarat kelulusan kutab itu 30 juz insya Allah. Nggak sampai, saya lihat sih nggak sampai ke cucu ya. Nanti mungkin masyarakatnya sekitar, bayangan saya sekitar 5 tahun ke depan juga sudah semakin baik masyarakat kita insya Allah. Nah, itu satu. Kemudian terkait dengan modul ada modul pertama ini, ya. Adapun modul pertama ini maksudnya adalah menjelaskan konsep secara keseluruhan. Dan modul-modul berikutnya ada modul manusia, modul alam, itulah modul secara teknis. Jadi sebenarnya ayah dan bunda itu harus paham tentang buku atau modul satu ini harus paham itu, ya. Karena nggak tahu apakah ayah bunda habis membaca ini atau enggak. Itu satu. Ya, apakah ayah bunda selesai baca ini semua atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, apakah ayah bunda itu paham dari ini atau tidak? Itu yang kedua. Ya. Karena memang mestinya ini dulu dipahami. Ya. Terus, jadi kalau ditanya ada modulnya, ada. Cuma ini kalau yang ini kan modul awal, modul 1, modul awal. Modul berikutnya dari modul alam, modul manusia. Modul 1 ini itu konsep. Di madrasah juga gitu. Di madrasah ada modul untuk madrasah. Ini jadi bagikan di awal. Itu untuk membangun konsep. Cuma sekali lagi tadi, setelah saya cek, ternyata tidak semua orang tua baca, apalagi paham. Itu masalah. Akhirnya pertanyaannya begitu. Pertanyaannya, kapan anak-anak kami belajar pelajaran umum? Itu pertanyaannya. Ya, berarti dia nggak paham. Dia nggak paham sama urutannya. Ya, itu Pak ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan apa? Ya. Tadi apa Pak? Masalah
kan, jadi mungkin ini bisa saya gabung aja pertanyaannya sama ibu tadi, ya. Jadi orang sering bicara akhlakul karimah gitu ya. Orang sering bicara akhlakul karimah. Ini sebenarnya kan cuma buah. Ini hasil. Ini hasil dari apa? Ini hasil dari iman atau akidah, gitu ya, dan ibadah. Akidah dan ibadah ini buahnya adalah akhlak. Kok bisa ya, iman misalnya. Maka ini saya akan jelaskan konsep iman sebelum Quran. Kenapa iman? Iman ini kita sebenarnya sehari-hari, katakanlah untuk anak 0 sampai 5 tahun ini kita sudah mulai mentalkin anak-anak. Proses menanamkan iman buat anak itu awal karena ditalkin, ya. Disebutkan tentang Allah, sebutkan dengan Nabi, Allah sayang sama kamu nak, ya. Kalau kamu begini, Allah sayang sama kamu. Kalau kamu omongannya baik, nggak kasar, Allah cinta sama kamu. Nabi juga sayang sama kamu. Itu harus sering. Itu talqin namanya. Anak kita nggak mengerti, kita talqinkan itu ke dia. Ya. Makanya anak saya ketujuh, Maryam itu kalau nasehatin abangnya suka pakai kalimat begini. Abang nggak boleh gitu. Nabi nggak suka lihat abang gitu. Ya, yang 5 tahun ya. Belum 5 tahun belum sampai. Ya. Nabi nggak suka lihat abang gitu. Abang, kalau abang begitu nanti Allah nggak suka sama abang. Kira-kira anak ini kalau ditanya Nabi itu siapa, tahu nggak? Nggak tahu. Tapi dia sudah tahu menempatkan kalimat Nabi itu sebagai sebuah figur, yang figur itu sangat dikagumi oleh ayah ibunya. Ya, figur itu sering dijadikan sebagai patokan untuk berlaku yang baik dan tidak menyukai yang buruk dari tadi ayah dan ibunya. Itulah kenapa ayah dan ibu itu harus klop. Ayah dan ibu harus klop. Jadi setiap kali kemudian bicara tentang kebaikan, maka Nabi sumbernya. Setiap kali kemudian anak melakukan keburukan, maka Nabi tidak suka itu. Allah nggak suka itu. Itu talqin namanya. Talqin namanya. Ini prosesnya nggak dipahami oleh banyak orang hari ini. Ya, seolah-olah apalagi kalau bilang akidah. Akidah itu berasal dari al-aqdu, ya, ikatan. Jadi sebenarnya kita membuat banyak sekali ikatan setiap hari kepada anak kita. Cara mengikat anak kita itu adalah dengan mentalkin dia setiap hari. Setiap hari talqin. Makanya suatu ketika Maryam itu saya jadi semakin paham ketika Maryam dia kan selalu minta ikut saya sholat ke musola dekat rumah. Ya, kemudian kalau saya pulang, saya selalu mampir ke ibu karena rumah saya sebelah sama rumah ibu. Jadi kalau saya pulang sholat, saya selalu mampir ke ibu. Ya, kemudian satu ketika Maryam itu masih usia 3 tahun, dia bertanya ke saya, Abi kenapa kalau Abi kalau pulang sholat selalu mampir ke Mbak Putri? Dia panggil ibu saya Mbak Putri. Ya. Berarti dia tidak ngerti posisi antara saya dengan ibu saya. Kemudian saya tanya ke Maryam punya Umi Maryam siapa? Umi Mulyadi. Ya. Ya, kalau gitu Abi juga punya Umi Abi Mbak Putri. Jadi Maryam baru tahu, hari itu dia baru tahu bahwa orang yang selama ini dia panggil Mbak Putri, posisinya dengan saya adalah ibu. Sama posisi antara dia dengan istri saya dan ibunya dan uminya. Ya, tapi dia bisa menyebutkan Mbak Putri tiap hari, tapi dia tidak tahu posisinya. Sama ketika anak tadi dia menggunakan Nabi, Allah, Nabi, dia menyebutkan itu dengan lisan, tapi kalau ditanya siapa Nabi itu, dia nggak akan tahu. Tapi proses tahapan awal mentalkin anak selesai.
Karena ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kita mempraktekkan ibadah. Ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Bicara tentang sholat, maka itu adalah ibadah yang mahdoh. Ya, ghairul mahdoh itu pada saat kemudian kita bawa, pada saat dia baptis, dia bersin, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, dede. Kalau bersin ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak sekali itu kemudian dia langsung ingat. Pada saat dia bersin berikutnya, dia masih lupa. Kita ingatkan, dede ucapin apa? Alhamdulillah. Ya gitu kan? Itu prosesnya kan? Sampai kemudian kita lihat anak kita itu, begitu dia bersin, dia refleks mengucapkan alhamdulillah. Maka itu sudah terbentuk salah satu akhlaknya. Ya, dan ini tadi dia bukan dihafal, tapi dia dipraktekkan secara langsung rutin setiap hari. Jadi ibadah ini dipraktekkan secara langsung rutin setiap hari, bukan dihafal. Ya, jadi saya suka begini. Misalnya anak-anak kecil, anak saya masih kecil, jalannya masih susah itu, saya suka naikkan dia kakinya ke atas kaki saya. Ya, kebayang ya? Tangannya saya pegang, dia injek kaki saya dua-duanya, nanti dia jalan di atas kaki saya gitu, saya gini kan. Ya. Nah, begitu misalnya saya ajak dia ke kamar mandi, dia mau pipis, saya ajak ke kamar mandi, saya gitu kan, kemudian masuk kaki kiri, itu saya sambil baca kepada dia, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'ith. Ya, nanti setiap hari begitu sampai dia dapat ujungnya habais gitu. Dia sudah dapatkan sebenarnya dari awal, tapi dia belum bisa mengucapkan secara utuh. Begitu keluar dia begitu, keluar masuk dia begitu. Sampai uniknya Maryam ini ketika Huzaimah yang persis di atas dia itu lagi main bersin, dan Huzaimah itu tidak refleks mengucapkan alhamdulillah. Dia udah lihat nungguin, dia mau mengucapkan, dia tahu kok abangnya belum ucapin juga, dia tungguin gitu, dia apa gitu, ya, sampai gitu dia, ya kan? Bang, kamu bersin alhamdulillah, baru dia kalau seneng banget dia, seneng banget, gitu kan? Nah, itu akhlak itu, ya. Akhlak itu kalau bahasanya Imam Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat batiniah, sangat hati, ya ruhiyah, itu kemudian lahir dalam bentuk perbuatan yang itu tidak membutuhkan waktu panjang untuk berpikir. Refleks. Kalau bapak pernah latihan misalnya silat, kungfu, segala macam, itu hafal jurus-jurusnya. Ya, karate, judang, juke, akuke, kita main hafal gitu kan, ini begini gerakannya. Begitu ketemu musuh itu, begitu dia mukul, kan bapak ingat ini tapisannya apa ya, jurus apa nggak akan. Pasti refleks itu dari mana bisa keluar? Karena latihan. Jadi bicara tentang akhlakul karimah sebenarnya tadi munculnya dari iman, kemudian proses latihan ibadah setiap hari itu yang membuat muncul akhlakul karimah. Ya paham ya, munculnya itu paham sekarang. Ya. Dan kalau bicara tentang sholat ini tidak ada yang namanya ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya secara definitif dari sisi usia, melainkan hanya sholat. Ya, hanya sholat. Ibadah yang lain tidak ada. Jadi yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan Rasul menyebutkan secara definitif secara usia, itu ya sholat. Dan tidak ada ibadah yang lain yang kemudian Allah sampai memperhatikan sebuah keluarga ya dengan ibadah itu kecuali urusan sholat. Dalam surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, ya kan? Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabarkan. Jadi memang sholat ini perkara yang sangat krusial di dalam sebuah rumah tangga. Bahkan Nabi Ismail dipuji oleh Allah karena Nabi Ismail memerintahkan keluarga yang bersolat. Ya, jadi bahkan Nabi Ibrahim ketika kemudian meletakkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, di wadi ghairi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Jadi harapannya agar keluarga itu menegakkan salat. Ya. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan pada kita muru auladakum bis shalah.
dan perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat, ya. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada saat anak kalian itu berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Pukul mereka kalau mereka tidak mau melakukannya pada saat usia 10 tahun. Jadi sholat itu definitifnya diperintahkan itu dimulai di usia 7 tahun. Ini perintah. Tapi yang namanya anak-anak itu proses latihannya seperti saya katakan tadi itu harus muncul dari awal. Muncul dari awal, tidak disuruh. Ya, perintah itu baru keluar di usia 7 tahun, tapi memberi contoh. Jadi pertanyaan kedua tentang mengimitasi Rasul dalam diri kita, itu yang harus kita lakukan. Ayah dan ibu harus berusaha day by day untuk menguatkan dirinya dengan sunnah-sunnah Rasul. Seperti masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu semua keluar rumah, masuk ke rumah, ya, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa naik kendaraan, itu semua ada. Itu yang kita sebut hari ini SOP, standar operasional prosedur. Jadi SOP-nya Rasul udah jelas dalam keseharian. Dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi, Muslim itu diajarkan SOP. Dan orang yang mengikuti SOP ini, maka Allah jamin bahwa Allah akan mencintai mereka. Ya kan? Ketika Allah mengatakan kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Rasulullah disuruh mengatakan begitu. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi tidak sederhana ternyata SOP yang diajarkan oleh Rasulullah ini akan mendatangkan kecintaan Allah. Ya, kalau kemudian ayah dan ibunya kemudian mencontoh SOP ini dengan baik, ya day by day, maka sebenarnya kita sedang mendatangkan cinta Allah masuk ke rumah kita, masuk ke keluarga kita untuk memudahkan kita mengkondisikan mendidik istri dan anak-anak kita. Sebenarnya itu. Karena kita butuh Allah untuk mengatur rumah tangga kita. Kita butuh Allah untuk mengatur rumah tangga kita. Karena semua yang ada di dalam rumah tangga adalah orang yang punya hati. Dan hati setiap manusia itu ada di jari jemari Allah. Ya. Jadi Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, ini yang seperti tadi saya katakan, sehingga kalau begini kejadiannya, nanti anak masih kecil saja, masih bayi, yang paling sering makain baju anak siapa? Ibu. Pernah nggak ayah juga makain baju anak? Pernah, oke. Tapi tidak sesering ibu, ya kan? Pada saat ibu memakai kasal begitu, masukkan tangan kanannya dulu. Dari bayi dia belum bisa jalan, ibu sudah pakaikan masukkan, kemudian Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa la. Gitu kan? Diajarkan begitu doanya. Setiap hari begitu. Suatu ketika kemudian ibu nggak bisa, ya, tolong pakaiin baju anak. Pakai. Begitu dipakainya sama. Ayah juga bilang Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa la. Ya. Begitu juga sama. Setiap hari begitu. Ketika ibunya nggak sempat melakukan, minta tolong ayah, ya, untuk anaknya yang dia pengen pipis, kemudian ayah juga prosedurnya sama dengan ibunya. Itu kenapa suami istri harus sinkron. Karena kalau ada salah satu yang dia nggak sinkron, maka anaknya split. Mestinya menilai kebenaran itu bulat, tapi begitu kemudian ayahnya tidak melakukan, dia tidak lagi bulat nilai kebenaran itu, jadi lonjong atau bahkan peot gitu. Gara-gara dia tidak pernah melihat suami, dia tidak melihat ayahnya melakukan itu, ya, atau sebaliknya. Nah, ini yang saya katakan bahwa berbicara tentang parenting nabawiyah itu sederhana. Kuncinya cuma ittiba Rasul. Kuncinya cuma itu. Sudah. Jawab ya? Ya, mungkin satu atau dua penanya lagi ya. Ya, monggo. Ada dua pas. Ya, sekalian tiga. Iya.
Ini anak langsung aja ini mandan. Anak saya sekarang usia 8 tahun, tingkat awal 3. Tapi saya masih agak ada pertanyaan nanti setelah umur 12 tahun. Yang saya tahu konsep kutab itu sangat bagus sekali. Tapi untuk orang-orang tertentu dalam tanda kutip, termasuk agnia mungkin, karena nanti setelah selesai kutab, nanti kan ada jenjangnya lagi. Ini kan baru, kalau tidak salah modul alam, manusia, tadabbur dan siroh kalau tidak salah. Terus nanti kan yang saya tanyakan itu, mungkin anak saya itu tidak secara perhitungan matematik itu tidak bisa untuk melanjutkan ke madrasahnya. Terus Kenapa, Bu? Pertama karena biaya, Gus. Terus terang, masuknya saya agak dengar tahun kemarin aja sudah 10. Wallahu a'lam, nanti 4 tahun ke depan saya. Tinggal ngomong sama saya, Bu. Oh iya, ini alhamdulillah semua jadi saksi. Ya, nanti saya tinggal bilang ke Pak itu. Pak Tegas. Sama Pak Didi. Ada Pak Didi. Ustaz, kalau insya Allah ada jaminan, nanti insya Allah saya. Yang ngasih jaminan Allah. Iya, maksudnya dari manusia. Usia kita terbatas. Ini saya sekarang juz 29. Kalau sekarang alhamdulillah ada pernyataan seperti itu dari Ustaz. Saya belum hafal juz 28. Tapi karena dengan perkataan tadi insya Allah ya untuk juz 7 insya Allah saya berusaha untuk mentalaki nanti lah. Padahal saya belum hafal satu surat pun dari juz 28. Insya Allah nanti saya talaki untuk itu. Insya Allah. Nah, yang pertanyaan saya itu nanti karena perhitungan kami itu tidak bisa untuk masuk ke madrasah, nanti otomatis insya Allah kan kepingin anak saya masuknya ke ma'had yang lain. Sementara di sini itu belum kenal secara tematik itu tidak diajarkan akidah, fikih, apalagi bahasa Arab. Nanti kalau masuk ke ma'had yang lainnya bukan di Al-Fatih kan itu keteteran sekali gitu, Us. Nah itu bagaimana gitu? Iya begitu, Us. Iya, salam buat Tuhan. Langsung aja pertanyaan pertama saya, dalam Islam konsep untuk melahirkan generasi gemilang di usia belia itu sudah sangat jelas, kemudian diaplikasikan secara konsep sudah sangat bagus dari Kutab. Saya mau bertanya bagaimana konsep Islam maupun Kutab sendiri ya, dari Kutab sendiri untuk mempunyai kurikulum bagaimana menjadikan usia sisa ini gemilang gitu tadi ya, seperti konsep yang pernah saya dengar gitu tadi. Bagaimana kami orang tua yang tertinggal ini secara keilmuan gitu yang mengejar, bagaimana Islam itu memberikan kurikulum untuk itu gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, saya pengajar di sini sudah 2 tahun, saya memegang kelas yang sama gitu. Beberapa minggu yang lalu saya mendapat teguran keras ya, protes keras gitu ya dari salah seorang wali murid, tapi nggak disampaikan langsung ke saya gitu, bahwa protes orang tua itu kenapa kok murafaqatnya sangat tertinggal sekali gitu. Dan jujur saya sedikit kecewa gitu ya, karena sudah 2 tahun di sini, tetapi ada orang tua yang belum paham tentang konsep urutan dalam pendidikan gitu, sehingga masih menuntut murafaqat itu harus sama dengan sekolah di luar. Nah pertanyaan saya, apa yang harus kami benahi di sistem di Kutab ini sehingga frekuensi orang tua dengan konsep Kutab itu sama gitu kan? Ya kita aja bisa pembahasan itu. Mohon penjelasan untuk konsep Kutab. Insya Allah kita sangat percaya mudah-mudahan nanti ada keberhasilan yang bisa yang dicita-citakan, termasuk anak-anak kami yang berada di sini.
Kemudian pertanyaan saya mau masukan-masukan untuk anak-anak yang tidak sempat ini mendapatkan pendidikan di Kuta, artinya sudah terlanjur besar, sudah di atas 10 tahun, kemudian sulit sholat dan sebagainya. Ada saran-saran solusi-solusi. Barangkali kalau tadi 10 tahun sudah harus dipukul ya dalam pendidikan, kalau yang sudah di atas itu kan sudah ada perlawanan-perlawanan, itu ada masukan-masukan dari Ustadz bagaimana mungkin ada konsep-konsep salaf yang bagus terhadap pendidikan anak yang sudah terlanjur tidak terdidik itu semacam. Terima kasih. Sudah. Tapi untuk masalah pendidikan yang kita memang masih berbayar saat ini, ya sebenarnya kita berharap pendidikan tetap itu bisa gratis. Nah, ya, mudah-mudahan Ibu doakan saja, karena memang Bapak juga tolong doakan, karena memang kita lagi dalam proses membuat aplikasi namanya Air Kutab. Karena banyaknya permintaan untuk membuka kutab di seluruh Indonesia, dan untuk membuat institusi kutab itu tidak sederhana. Jadi gurunya saja harus mengalami proses pelatihan yang panjang. Di sini aja berapa, misalnya kayak berapa ustadz di sini saja dapat ya. Kemudian harus menjalani pendidikan 3 bulan di Jonggol ya, waktu itu. Tahun dulu di Jonggol, 4 bulan di Jonggol. Nah, sekarang kita buat akademi guru. Akademi guru itu pendidikannya 2 tahun, ya. Setelah evaluasi segala macam, kemudian buat akademi guru 2 tahun, memang untuk disiapkan untuk menjadi pengajar di Kutab. Kutab sendiri bukan sebuah sistem baru rekaan atau karang-karangan dari tim, bukan. Karena Kutab ini sebenarnya sebuah sistem peradaban di dalam peradaban Islam yang sudah dimulai sejak Abu Bakar. Di masa Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai Kutab itu. Dan di dalam peradaban kejayaan Islam, di sebuah pulau kecil seperti Sisilia saja. Sisilia itu di Itali sana, itu pulau yang hari ini kita kenal sebagai pulaunya gangster ya, mafia itu ada 300-an kutab di sana. Dulu ada 300 kutab di sana, di sebuah pulau kecil di Sisilia itu. Jadi ya di Itali itu. Jadi kutab itu sebuah model pendidikan peradaban Islam yang hari ini menjadi asing di telinga kita, karena memang kita tadi kalah di perang salib itu, dan semua sistem kemudian menjadi dirubah dengan konsep mereka hari ini. Ada SD, SMP, SMA, itu ya, perguruan tinggi, konsep yang tidak datang dari Islam. Dan Islam itu sebenarnya kutab, habis kutab madrasah sudah. Nanti lulusan madrasah itu selevel dengan S1 kalau hari ini. Itu. Ya cuma bedanya gitu, dia hafal Al-Quran, dia hafal kitab hadis, tapi kitab hadis kalau di madrasah kita pilihkan kitab hadisnya yang Bulughul Maram, karena mazhab kita di Indonesia ini adalah Syafi'i, dan di kalangan Syafi'iyah itu lebih lazim mengenal Bulughul Maram. Ya, kemudian nanti yang lainnya ada Hifzul Mutun, jadi menghafalkan matan fikih, matan fikih. Ada beberapa matan yang kemudian mereka akan hafalkan, ya, sampai kemudian nanti mereka diberikan life skill, ya, sampai nanti saya menghitung sebenarnya kalau bicara tentang perguruan tinggi sampai katakanlah S1 itu sekitar 144 SKS gitu kan. S1 itu 144 SKS. Kalau kemudian di pesantren dibuat sistem halakoh, saya sudah hitung itu dengan sistem halakoh itu 144 SKS itu juga masih banyak kurikulum menurut saya nggak perlu ya. Kayak misalnya ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, kewiraan itu kan sebuah mata pelajaran atau mata kuliah yang nggak perlu, karena dengan akhlaknya sudah selesai itu. Dan akhlak saya sudah selesai, ya. Dan itu
jumlah jam ya, saya sudah hitung dengan halaqah satu hari itu selama 6 jam halaqah itu, satu hari 6 jam itu, maka bisa diselesaikan dalam waktu 320 hari. Jadi 144 SKS itu bisa diselesaikan dengan 320 hari. Jadi kurang setahun sebenarnya. Nah, cuma model seperti itu kan akan mengagetkan banyak orang itu. Ya. Nah, nanti kalau terakhir di tahun ke-7 itu akan diberikan pendidikan ke keluarga. Parenting Nabawiyah itu di ke-7. Jadi anak-anak itu kalau lulus kitab 12 tahun plus 7 tahun di madrasah 19 tahun, begitu lulus dia hafal Quran, ya itu yang kita harapkan, hafal Quran 30 juz, kemudian menguasai satu kitab hadis, kemudian tadi dia tahu dasar-dasar ya hukum tadi, syarat syar'i, ya fikih segala macam dia tahu urutan dan seterusnya. Kemudian dia menguasai ada life skill ya, yang dia miliki, kemudian dia spesialisasi dalam satu bidang tertentu. Terakhir itu begitu lulus dia bahkan siap nikah, usia 19 tahun dia siap nikah gitu. Karena Ali menikahi Fatimah itu usia 21 tahun, Fatimah itu usia 15 tahun lebih 5 bulan. Jadi pada saat Ali menikahi Fatimah itu 15 tahun lebih 5 bulan. Usia Ali 21 tahun. Jadi bahkan mestinya peradaban kita nanti bisa seperti ini. Anak-anak kita itu menikah dalam usia sangat muda. Ya, menikah dalam usia sangat muda, 15 tahun, 16 tahun dan nikah anak perempuannya. Karena anak perempuan itu tidak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti rahimnya nggak istirahat. Karena wanita itu istirahat rahimnya pada saat dia hamil. Ya, pada saat dia hamil maka rahim itu istirahat. Ya, jadi kalau dia kemudian tidak pernah atau belum bisa bayangkan kalau dia menstruasi di usia 12 tahun, maka dia menikah di usia 25 tahun, maka rahim itu bekerja keras itu selama 13 tahun. Jadi dia belum hamil juga misalnya, ini berarti 14 tahun, dia hamil di usia 26 tahun. 14 tahun. Makanya ada dokter ahli kandungan Kristen dia bilang ketika salah satu murid saya ibu-ibu itu mengalami kista, kemudian ibu ini bertanya kepada dokter tadi, kenapa sih sekarang banyak wanita belum menikah saja sudah kena kista? Jawab dokter yang Kristen itu dia bilang gitu, wajar karena mereka terlambat menikahnya. Jadi kalau kemudian dia usia 15 tahun menikah, berarti usia rahim bekerja keras itu cuma sekitar 3 tahunan. 3 tahun bekerja keras, kemudian begitu dia hamil, dia istirahat akhirnya. Gitu. Ya. Jadi sampai ke tingkat seperti ini. Maka anak saya yang 15 tahun, yang perempuan 16 tahun itu kalau kita ngomongin hari ini ngomongin udah nikah ayo. Nikah. Nah, ledekan kakak adik itu juga begitu, ledekannya ada begitu. Ya kamu aja nikah bulan Feb, badan kamu lebih besar dari aku. Enggak, kamu kan kakaknya, masa aku yang nikah duluan gitu. Di kita ngomongnya udah begitu di keluarga saya. Ngomongnya, dan anak saya paling besar itu targetnya menikah di usia 21 tahun. Target dia nikah. Jadi pembicaraannya udah beda, level bicaranya udah beda. Ya. Nah, ini prosesnya dasar. Maghrib ya? Iya. 17.47 sekarang. Kereta 1928. Hah? 1928. Kereta 1928. Maghrib 17.47. Mari kerap kali. Nah, jadi tadi ya. Saya persikannya untuk tadi murafakat yang kaitannya dengan sekolah umum itu tadi, makanya kenapa konsep ini harus dipahami utuh oleh orang tua. Tidak usah terlalu khawatir dengan yang umum tadi, apalagi SD diujikan cuma 3 mata pelajaran, 3 kan? 3
Tiga itu sederhana buat orang yang sudah sering menghafal Quran. Terlalu sederhana. Anak saya waktu SMP dia didikan 5 mata pelajaran, cuma 3 bulan, terlalu sederhana. Ya, nah, dia sudah selesai Qurannya dan sudah terbiasa. Orang yang menghafal Quran sering murojaah, dia sudah terpola. Jadi otaknya sudah terbiasa, sudah terpola. Insya Allah untuk yang lain dia mudah. Untuk yang lain akan mudah. Ya, jangan terlalu khawatir. Nah, kemudian nanti tinggal diyakinkan saja ke orang tua supaya kalau seandainya nanti sudah dekat waktunya, maka ada waktu di mana di-drill anak-anak yang sudah mau selesai tetap, kemudian nanti ikut UN, maka dia nanti akan di-drill. Ya, ada waktu di mana anak ini dididik untuk menyiapkan diri untuk mengerjakan soal-soal ujian negara. Gitu. Terus tadi apa yang lewat? Yang terlambat itu dalam pendidikan. Oh ya, betul. Okay. Di Islam ada istilah terlambat. Saya jelaskan sedikit. Abu Bakar masuk Islam usia 37 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam 27 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam usia 16 tahun. Kemudian Ali masuk Islam usia 10 tahun. Satu riwayat mengatakan 8 tahun. Jadi orang-orang yang saya sebutkan ini, orang-orang yang cuma 4 orang dari 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abu Rahman al fil jannah. Ada 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah secara definitif. Nah, ini kalau dilihat jenjang usianya semua berbeda jauh. Yang anak-anak itu ini, yang remaja itu ini, yang golongan orang dewasa atau orang tua itu 2 ini. Semuanya masuk Islam ya di awal. Semua masuk Islam di awal. Dan pada saat kemudian diajarkan, yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah akidah. Urutannya selalu itu, akidah. Ya, urutannya selalu itu. Yang akan membedakan nanti adalah cara berkomunikasi. Kalau anak-anak usianya masih usia tamyiz, ya, anak atau masih usia tamyiz, maka masih bisa dibilang kamu boleh begini, kamu boleh begitu. Tapi begitu anak sudah balik, bahasanya tidak lagi begitu. Bahasanya harus bahasa komunikasi. Yang dibangun adalah bahasa komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi tidak lagi kalau anak yang sudah SMP, artinya sudah balik, nggak bisa lagi dibilang kamu boleh harus begini, kamu harus begitu, kamu boleh begini, nggak bisa lagi bahasa begitu. Sebagaimana Ibrahim mengajarkan kepada kita pada saat memberikan perintah yang sangat berat, ya, kepada Ismail. Kemudian Ibrahim menanyakan apa pendapatmu, ya, fanzur madza tara, ya kan? Ketika Ibrahim mengatakan ini arafil manam, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, ani adbahuka, aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Padahal Ibrahim nabi, bapak dari Ismail dan dia nabi. Dia bisa saja mengatakan Allah sudah merintahkan aku memahyukan untuk menyembelih engkau dan engkau harus patuh, engkau harus taat. Tapi tidak dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim mengatakan aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih engkau, apa pendapatmu? Ismail paham bahwa mimpi ayahnya yang nabi adalah wahyu dan itu perintah Allah dan harus dia ikuti atau disuruh. Jadi urutannya selalu akidah dulu yang harus dibangun. Nah, cuma masalah komunikasi cara membahasakan hanya itu saja. Kalau sudah maghrib, ya.